guys, kembali lagi di channel Study Room. Stay tune ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Study Room. Hari ini kita mau bahas materi baru, yaitu tentang menentukan modus. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu modus itu apa. Jadi, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Modus ternyata dapat ditentukan melalui 5 hal. Yang pertama, ternyata modus dapat ditentukan dari daftar suatu data. Yang kedua, ternyata modus juga dapat ditentukan dari sebuah tabel. Yang ketiga, ternyata modus dapat ditentukan dari diagram batang. Dan yang keempat, menentukan modus ternyata dapat dari diagram garis. Terakhir, ternyata modus juga dapat ditentukan dari diagram gambar. Kita bahas yang pertama, yaitu menentukan modus dari daftar. Kita lihat contoh berikut ini. Tentukan modus dari kumpulan data berikut. Di sini sudah ada data, yaitu angka 33, 31, 30, 33, 32, 31, 30, 34, 33, 30, dan 34. Untuk menentukan modus dari kumpulan data tersebut, ternyata kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Setelah diurutkan datanya menjadi seperti ini: 30, 30, 30, 31, 31, 32, 33, 33, 33, 34, 34. Ternyata ada 2 data yang muncul paling banyak, yaitu 30. Kenapa yang 30? Karena 30 ada 3 buah data. Kemudian juga 33. 33 juga ada 3 buah data. 1, 2, 3. Kenapa tidak 34, 31 maupun 32? Karena di sini 31 hanya ada 2 data. Kemudian 32 hanya 1 data dan 34 hanya 2 data, sehingga modus yang paling tepat untuk data berikut adalah 30 dan 33. Materi yang kedua, menentukan modus dari tabel. Perhatikan tabel berikut ini. Data pembelian bahan pokok dalam sebulan. Lihat tabelnya, di sini ada jenis barang, kemudian banyak pembelian. Barangnya ada apa aja, yaitu ada beras, minyak goreng, gula, tepung, terigu, dan banyak pembeliannya juga bervariasi. Beras sebanyak 8, minyak goreng sebanyak 5, gula 10, tepung 3, terigu 5. Kemudian kita harus menentukan modus dari data yang ada pada tabel. Ternyata dari data yang ada pada tabel diketahui bahwa bahan pokok yang paling sering dibeli adalah gula, yaitu sebanyak 10 kali. Ini kita lihat sebanyak 10 kali. Jadi modusnya adalah gula. Yang ketiga, menentukan modus dari diagram batang. Perhatikan diagram berikut ini, yaitu data mata pelajaran yang disukai siswa kelas 6. Pada garis horizontalnya ada mata pelajaran yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Kemudian pada sumbu Y ada banyak siswa.
Untuk matematika, ternyata ada 10 orang yang menyukai pelajaran matematika. Kemudian untuk IPA, ada 11 orang yang menyukai pelajaran IPA. IPS ada 8 orang, dan Bahasa Indonesia ada 11 orang. Kita harus menentukan modus dari diagram berikut ini. Ternyata modus dari data tersebut adalah mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Karena IPA dan Bahasa Indonesia sama-sama disukai oleh 11 siswa. Kenapa tidak IPS? IPS hanya disukai oleh 8 orang siswa. Kenapa tidak matematika? Matematika hanya disukai oleh 10 orang siswa. Sedangkan kita tahu bahwa pengertian modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi atau jumlah yang paling besar. Kemudian materi keempat yaitu menentukan modus dari diagram garis. Perhatikan diagram berikut ini. Data suhu di sebuah kota selama 5 jam. Pada sumbu X-nya ada pukul dan sumbu Y-nya ada suhu dalam derajat Celcius. Pukulnya ada pukul 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata pukul 7 suhunya adalah 21 derajat Celcius. Pukul 8, 20 derajat Celcius. Pukul 9 kembali 21 derajat Celcius. Pukul 10, 21 lagi. Dan pukul 11 naik ke 22 derajat Celcius. Ternyata kita dapat menentukan modus dari diagram garis. Apa modusnya? Yaitu dari diagram suhu yang paling sering muncul adalah 21 derajat Celcius. Kenapa? Ternyata suhu 21 derajat Celcius muncul pada pukul 7, pukul 9, dan pukul 10. Kenapa tidak suhu 20 derajat Celcius? Ternyata suhu 20 derajat Celcius hanya muncul pada pukul 8 saja. Kenapa tidak 22 derajat Celcius? Karena suhu 22 derajat Celcius hanya muncul pada pukul 11. Sehingga modus dari data tersebut adalah 21 derajat Celcius. Oke, yang kelima yaitu menentukan modus dari diagram gambar. Ayo perhatikan diagram gambar berikut. Ada data pembelian buah. Ada jenis buah dan banyak pembelinya. Buahnya buah apa saja? Ada apel, melon, salak, nanas, dan banyak pembelinya juga beragam. Untuk apel ada 8 gambar pensil yang berwarna pink. Untuk melon digambarkan pembelinya ada 5 buah pensil berwarna pink. Untuk salak ada 4 buah pensil berwarna pink. Untuk nanas ada 4 buah pensil berwarna pink ditambah 1 pensil berwarna kuning. Ternyata gambar dari pensil-pensil ini mempunyai keterangan. 1 pensil berwarna pink mewakili 10 orang pembeli. Dan 1 pensil berwarna kuning mewakili 5 orang pembeli. Sehingga dapat ditentukan untuk pembeli apel sebanyak 8 dikali 10. Kenapa? Karena ada 8 buah pensil berwarna pink. Dan 1 pensil berwarna pink itu mewakili 10 orang pembeli. Sehingga jumlah pembelinya ada 80 orang. Untuk melon, 5 buah pensil berwarna pink dikali 10 sama dengan 50 orang. Untuk salak, 4 dikali 10 karena pensilnya ada 4 buah yang berwarna pink. Sehingga pembelinya hanya 40 orang.
Kemudian untuk Nanas, dia ada 4 buah pensil berwarna pink dan 1 buah pensil berwarna kuning. Jadi untuk mencari banyak pembelinya adalah 4 kali 10 ditambah 1 kali 5, sehingga jumlahnya adalah 45 orang. Dari data tersebut, pembeli paling banyak yaitu membeli buah apel. Jadi modus data tersebut adalah apel. Oke, supaya lebih paham lagi, jangan lupa kerjakan latihan di bawah ini ya. Ini adalah soal nomor 1. Ini adalah soal nomor 2. Ini adalah soal nomor 3. Dan yang terakhir soal nomor 4. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Nantikan video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Dadah, bye-bye.